Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan melanjutkan seri labs dari DevNet Cisco. Dan di video kali ini kita akan mengerjakan lab uh, iya yang bagian Explorers API dengan API simulator serta Postman. Nah, di sini saya sudah buka modulnya. Jadi sebelum mengerjakan lab ini, mungkin uh, saya akan coba bahas sedikit tentang API dulu. Jadi API itu adalah panjangan dari Application Programming Interface. Jadi itu sebenarnya sebuah aplikasi atau interface yang dibuat untuk menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Nah ini sistem ini tuh sering dipakai dan sangat umum dipakai di era modern sekarang, di mana banyak aplikasi yang harus terhubung ke aplikasi lainnya. Misalnya di dalam e-commerce atau tempat perbelanjaan online, itu kan pasti punya banyak metode pembayaran. Nah itu mereka harus terhubung ke setiap service atau layanan dari metode pembayaran masing-masing. Nah itu kebanyakan juga menggunakan layanan API juga dan masih banyak contoh lainnya. Nah, di video kali ini kita akan coba mempraktekkan implementasi dari API walaupun baru dengan cara yang cukup sederhana ya. Nah, jadi di sini sudah saya buka untuk VM device-nya dan kita mulai coba kerjain aja untuk modul device, untuk modul yang penggunaan API ini. Oke, di sini untuk step pertamanya kita buka Chromium serta mengkoneksikan ke school library website ini. Di sini sudah ada addressnya ya, library.demo.local. Kita coba buka. Kemudian kita buka URL-nya, library.demo.local. Nah, di sini sudah masuk ke dalam website lokal yang ada di device ini ya. Jadi sudah untuk resource-nya ini sudah tersedia di dalam VM-nya. Kemudian Kemudian di tampilan pertama ini adalah tampilan Our Books, di mana tampilan ini menampilkan semua data buku yang ada di sistem ini ya, di sistem library ini. Oke, kemudian kita coba buka dokumentasi API-nya. Nah, tampilan ini merupakan tampilan yang sudah disediakan oleh Cisco-nya untuk kita mensimulasikan penggunaan API. Jadi sudah disediakan GUI-nya ya, graphical user interface-nya. Jadi kita tidak perlu um, membuat codingannya satu-satu, mungkin seperti itu ya, supaya lebih mudah juga untuk dimengerti. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan coba menampilkan semua list buku dengan menggunakan metode get ya. Get untuk endpointnya ini /books. Nah, jadi kita pilih yang ini, yang berwarna biru. Untuk response-nya sendiri di sini kita bisa pilih mau berupa JSON, XML atau YAML. Kita coba dulu menggunakan JSON ya. Kita coba, kita try. Nah, ini sudah ada keterangan sukses di sini ya. Dan sudah muncul. Di sini juga ada keterangannya. Jadi untuk mengakses API yang barusan itu sebenarnya kita bisa lakukan lewat terminal atau command prompt dengan menggunakan command curl atau client for URL dengan metodenya get dan URL-nya sudah disediakan dan hanya menerima input berupa JSON.
Sebenarnya ini kita bisa lakukan menggunakan terminal. Nah, ini juga muncul ya untuk responsnya jadi sama. Kemudian di sini ada kode juga HTTP code ya. Kalau 200 itu berarti kan sukses, jadi tidak ada masalah dan ini respons bodinya sudah nampak. Jadi di sini ada 4 buku di mana buku pertama itu ada dengan ID 0 dengan titel sekian dan titel seperti ini dan author mark dan ada buku-buku berikutnya. Kemudian di sini juga ada response header yang berisi informasi tentang API-nya atau tentang responsnya. Di sini ada panjang kontennya, kemudian ada type-nya dan ada timestamp-nya. Kapan API ini diakses dan kapan responsnya dikirimkan. Serta ada juga server apa yang digunakan ya, jenis servernya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk penggunaan Get ini. Dan di sini juga ada ini ya, ada parameternya. Nah, selain kita bisa menampilkan keseluruhan buku, di sini kita juga bisa melakukan filter. Jadi ada query-nya di mana misalkan kita ingin menginkludkan semua ISBN numbers. Nah, ini kita bisa true. Nah, untuk yang short ini itu untuk eh, mengurutkan ya. Jadi misal kita bisa mengatur responsnya itu urut berdasarkan ID, berdasarkan title, atau berdasarkan author, ISBN, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada page. Jadi untuk halaman berapa dan sebagainya itu bisa juga ya menggunakan metode get ini. Misal ini kita coba set true dan atau ini kita coba set false saja untuk ISBN-nya dan karena defaultnya itu berdasarkan ID tadi, jadi sekarang kita coba untuk defaultnya berdasarkan title. Kita coba execute. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu menambahkan buku dengan metode post ya. Kalau tadi menggunakan metode get, sekarang kita akan coba menggunakan metode post. Kita coba lihat di sini. Ini untuk metode postnya untuk endpointnya itu slash books ya sama, cuman beda metode aja. Nah, untuk proses penambahan buku ini dia membutuhkan parameter tambahan yaitu berupa payload yang tipenya itu JSON ya di sini ya kita pakainya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan untuk ID-nya berapa, kemudian title-nya apa, dan juga autornya siapa. Kita coba dengan menggunakan data yang ada di modul sini. Untuk ID-nya 4, kemudian untuk title-nya IPv6 Fundamental, serta untuk autornya Rick Graziani. Dan untuk parameternya pastinya JSON, untuk responsnya juga JSON, jadi kita coba execute. Nah, eh, di sini dia bilang dia membutuhkan API key dulu ya sebelum digunakan. Jadi untuk menggunakan metode selain get kita harus mendapatkan dulu API key-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan di sini harusnya sudah ada ya. Nah ini.
Di sini ada fitur login juga yang disediakan oleh API-nya, yaitu login via basic. Nah, ini untuk tipenya pakai post juga. Jadi kita coba. Nah, ini untuk username-nya sudah disediakan juga. Kita tinggal masukin aja. Sorry. Disco 123 exclamation. Nah, ini sih kita sudah mendapatkan tokennya di sini. Kemudian kita akan melakukan otorisasi dulu. Di sini sudah ada tombolnya. API key-nya kita masukkan. Dan ini sudah berhasil ya, sudah login. Kemudian kita coba lagi tadi untuk menginput buku baru ke dalam list datanya, dalam database-nya. Nah, sini sudah berhasil ya, sudah ada respons 200. Dan ada keterangan sukses. Untuk yang diinputkan datanya tadi dengan ID 4 dengan titel dan author seperti ini, seperti modul ya. Kita coba lagi untuk menginput buku baru ya. Sini kita ikuti saja modulnya. Kemudian kita execute. Ini sudah berhasil juga. Kalau misal mendapatkan 401 kode seperti ini, kita harus mengecek respons bodinya. Nah, seperti tadi ada error itu kan munculnya 401 ya, yang berarti API key yang kita gunakan itu tidak valid atau bahkan kita belum memasukkan API key-nya. Jadi sistemnya itu menolak ya kalau kita belum memasukkan API key-nya. Nah, fitur ini juga biasa digunakan di API lain untuk sistem otorisasinya karena uh, ada banyak API yang memang disediakan untuk beberapa orang saja. Misal untuk kalau di lingkungan kantor itu hanya untuk pegawai kantornya, untuk klien kantor, jadi tidak benar-benar untuk umum. Nah, fitur API key ini sering dipakai dalam kasus-kasus seperti itu. Kemudian tadi kita sudah menambahkan buku baru dan jika kita coba cari buku baru kita coba list semua buku di sini, harusnya buku baru yang tadi sudah kita tambahkan itu akan muncul ya. Nah, kita lihat di sini, ini sudah ada buku dengan ID 4 dan ID 5 yang tadi sudah ditambahkan. Oke, sekarang kita akan mencoba ini ya, menggunakan parameter atau wildcard untuk menampilkan list buku tapi dengan filter atau parameter ya, atau dengan query. Nah, ini ya. Kita coba misal untuk ID 4 tadi ya yang baru kita tambahkan. Nah, ini sudah muncul datanya. Kemudian jika kita ganti ID-nya menjadi 5, ini sudah muncul juga. Jadi kita bisa menggunakan API ini. Jadi setelah slashbooks ini ada wildcard atau query atau parameter atau path yang bisa kita tambahkan.
Kemudian setelah itu kita akan coba menghapus salah satu buku ya menggunakan metode get di sini, dan di sini juga sudah ada ya. Misal kita hapus buku dengan ID 4 tadi. Ini untuk ID-nya kita isi 4, kemudian di execute. Statusnya juga sudah berhasil, dan untuk responsnya ini dia menampilkan data yang baru saja dihapus ya. Kemudian kita coba list lagi. Nah, ini setelah ID 3 ini sudah langsung ke ID 5 yang menandakan buku dengan ID 4 itu sudah berhasil terhapus. Nah, persis seperti yang ada di modul ya. Jadi berarti sudah benar. Kemudian untuk praktek selanjutnya kita akan coba menggunakan Postman untuk em, mengetes API-nya. Postman ini juga salah satu aplikasi yang sangat umum digunakan untuk melakukan request API ya, karena dinilai sangat mudah untuk dibaca dan dipahami oleh developer maupun user dibandingkan kita harus melakukan request API menggunakan command prompt atau bahkan terminal. Sudah bisa melakukan request. Jadi kita coba di sini. Kita menggunakan metode get ya sama seperti tadi. Kemudian ini untuk URL-nya. Untuk URL-nya sebenarnya sama ya seperti tadi di bagian. Nah, ini untuk jadi eh, di setiap bagian ini kita bisa mendapatkan URL-nya. Ini kan ada hostnya, kemudian endpoint-nya itu /API /v1, kemudian /books ya. Nah, kita coba menggunakan Postman tadi. Metodenya sudah betul, get. Kita coba send request-nya. Nah, ini sudah muncul juga ya, jadi tidak ada masalah kalau untuk get-nya. Kemudian kita akan coba melakukan request untuk mendapatkan API kita dia untuk mendapatkan token uh, via basic ya tadi ya untuk authorization-nya. Jadi ini kita ganti metodenya ke post, lalu untuk out-nya atau authorization-nya kita pilih basic out. Nah, ini untuk username-nya bisa diisi username dan password yang sama seperti tadi. Kemudian untuk URL-nya, URL-nya menggunakan URL ini atau kita bisa copy juga ya tadi. Dari sini login via basic. Nah, ini request URL-nya kita bisa copy lalu dipastekan di postman. Dan kita coba send. Nah, ini sudah bisa didapatkan ya tokennya ya. Ini kita bisa copy. Untuk nah, kita coba tambahkan buku lagi ya, tapi dengan menggunakan Postman. Jadi untuk URL-nya tadi ada di sebelah ini ya, /books tapi metodenya post. Kita buka sheet baru, metodenya post. Kemudian untuk outnya menggunakan API key, dan dimana key-nya menggunakan token yang tadi sudah diberikan. Untuk key-nya XAPI key.
Kemudian untuk value-nya menggunakan value yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan buku tadi, tapi dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan Postman. Nah, jadi untuk URL-nya sendiri nih bisa kita dapatkan dari sini. URL-nya untuk menambahkan, ya, sebenarnya URL base tapi kita buat metodenya menjadi post. Oke. Kemudian untuk authorization-nya ini key-nya dengan accept API key dan value-nya menggunakan value token yang telah didapatkan dari request login dengan basic sebelumnya ya, dengan basic auth. Dan ini untuk headernya, kemudian untuk bodinya kita tambahkan menggunakan JSON. Oke. Nah, untuk datanya ini kita coba ikutin aja yang ada di sini. Atau kita coba bedain. Misal untuk ID-nya 4, kemudian untuk titelnya misal membangun Indonesia, kemudian untuk autornya itu pakai string, atau untuk autornya Kurniawan. Nah, kemudian kita coba send request. Nah, ini untuk responsnya sudah mengembalikan nilai yang sama, berarti tandanya sudah berhasil. Nah, ini kita coba list lagi ya bukunya. Dan untuk ID 4-nya ini sudah muncul, yang berarti bukunya sudah berhasil diinputkan. Oke, sama ya di modulnya juga. Nah, di sini untuk step selanjutnya kita akan mencoba parameter yang tadi sudah saya singgung ya sedikit ya di bagian getbooks ini yang ada include ISBN dan sebagainya. Kita coba untuk bagian getbooks-nya include ISBN-nya kita set ke true dan sort by-nya kita set ke author. Kemudian kita execute. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi ini untuk ISBN-nya sudah muncul ya. Selain data yang tadi kita masukkan karena tadi kita memang tidak menginputkan data ISBN-nya. Nah, untuk kita bisa lihat di sini jika kita memasukkan query-nya di URL-nya ini, dia menambahkan query ya. Jadi di sini ini kan URL yang sebelumnya ini sampai books. Kalau kita tidak menginputkan query-nya, lalu dia ada query-nya di belakangnya ditandai dengan ada question mark di sini atau tanda tanya. Include ISBN-nya bernilai true dan sort by-nya itu author. Jadi dia akan menginkludkan data ISBN-nya serta dia akan mengurutkan untuk responsnya itu diurutkan terlebih dulu oleh program API, program yang menyediakan API ini. Kemudian baru dia membungkus responsnya dan mengirimkan responsnya. Dan untuk part yang terakhir kita akan coba menggunakan Python untuk melakukan mass addition ya atau mass inputting data ke dalam API ini. Itu kita coba untuk 100 buku. Nah, dibandingkan kita memasukkannya satu persatu, kita akan coba masukkan secara otomatis walaupun untuk datanya kita akan pakai data dummy ya di video kali ini ya.
Tapi saya rasa tidak masalah, itu cukup menggambarkan. Jadi kita coba buka VS Code dulu. Kita akan buka ini ya, labs devnet src, direktorinya. Oke, kemudian kita akan buka VS Code-nya di sini. Namanya Oke, di sini untuk VS Code-nya sudah terbuka. Ini saya hide dulu. Nah, dan sudah saya tambahkan juga ya untuk codingannya. Di sini dia menggunakan tiga tiga library di dalam program ini. Yang pertama request untuk melakukan request baik get maupun post. Kemudian library JSON untuk uh, parsing serta unparsing suatu data ke dalam JSON. Kemudian di sini juga ada library faker. Jadi kita akan coba menggunakan data fake atau data dummy untuk setiap bukunya ya. Jadi dibandingkan kita harus mencari data buku asli terlebih dahulu, kita di sini akan coba menggunakan faker ini. Nah, di sini ada API hostnya, yang dimana ini sama dengan URL yang tadi kita buka di browser. Kemudian untuk login aksesnya ini sama juga menggunakan Cisco dan passwordnya juga sama ya seperti tadi. Jadi di sini ada dua fungsi di mana yang pertama itu get out token yang fungsinya itu mendapatkan token out ya. Seperti yang kita lakukan di baik di Postman tadi atau bahkan di API simulator tadi yang ada di browser. Cuman ini menggunakan script Python aja. Kemudian yang kedua ada function add book. Nah, ini functionnya untuk em, melakukan request tadi yang post untuk menambahkan data buku ke dalam datanya ya, ke dalam data API-nya menggunakan API tadi. Nah, jadi dua function ini itu akan dipanggil di menu utama sini. Jadi yang pertama dia akan memanggil function get out tokennya ini untuk mengisi nilai dari API key-nya, kemudian eh, memanggil menginisialisasikan fakernya dan akan melakukan input data menggunakan function for ini ya. Jadi dia akan mengulang, kita coba dari 100 sampai 106 ya untuk 100 data. Sini ada fact title, fact author, dan fact ISBN. Dan kemudian untuk ID-nya berasal dari nilai ini ya. Nah, ini. Kemudian dibungkus menggunakan curly bracket atau uh, tanda kurung kurawal seperti ini yang menandakan dia menjadi format data JSON. Nah, di sini akan memanggil function dari addbook tadi setiap pengulangannya ya, setiap i-nya. Ya, kita coba aja langsung menjalankan program ini. Ya, di sini sudah berhasil ditambahkan dan responsnya setiap
setiap kali dia berhasil menambahkan ini sudah berhasil responsnya ya. Oke, dan kita coba buka lagi. Kita coba buka di Postman saja yang ini bagian get-nya. Kita lihat, kita tunggu requestnya sampai mendapatkan respon dan ya. Oke, setelah ditambahkan kita coba list lagi di sini bukunya. Ini ya kita set ke true aja nggak apa-apa dan ini kita kembalikan ke default agar dia query-nya berdasarkan ID. Kemudian kita coba execute. Nah, ini kita coba ini langsung kita coba jalankan saja. Oke, kemudian kita coba lihat lagi di sini di bagian get-nya sini. Kita coba execute. Nah, ini akan hanya muncul sampai 9 ya, karena di sini dia sudah memberitahu ya di dalam websitenya ini satu page itu hanya berisi 9 untuk memaksimalkan resource yang ada supaya tidak tidak apa ya tidak nge-lag gitu. Kalau misalnya kita ingin lanjut, kita coba ke page kedua. Nah, ini sudah mulai dari page 20 dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita telah berhasil memasukkan 100 data random tadi ke dalam uh, database ya atau school library ini data perpustakaan ini melalui API. Jadi mungkin um, cukup sekian ya untuk penjelasan serta uh, proses praktek untuk lab kali ini yaitu Explores APIs with API Simulator yang ini dan juga melalui Postman serta kita tadi juga sudah mencoba menggunakan Python ya, script Python untuk menambahkan data ke dalam school, school library data ini melalui API. Baik, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.